wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian, sudah masuk hari ke-7. Tentu sudah banyak yang kita lakukan. Mudah-mudahan semua kebaikan yang sudah kita kerjakan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di sana sini kita masih ada kekurangan, ada keterbatasan, masih ada kesalahan, sengaja ataupun tidak, kecil maupun besar. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kita semua. Mudah-mudahan kesehatan tetap bersama kita sampai akhir Ramadan ini. Para jemaah, di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Saya ulangi, surat Al-Anfal ayat 24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Yang saya baca itu separuh ayat. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah Allah dan Rasul-Nya jika memanggilmu untuk menghidupimu. Saya ulangi. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah Allah dan Rasul-Nya jika memanggilmu untuk menghidupimu atau menghidupkanmu. Itu makna gampangnya begitu. Nah, pagi ini kita akan coba pelajari kira-kira apa isi kandungannya. Para jemaah sekalian, wahai orang-orang yang beriman. Ini tentu panggilan, bukan panggilan biologis, tetapi panggilan ideologis. Kalau biologis itu ya Muhammad, Ahmad, Budi, Nuril, nah itu biologis. Artinya panggilan nama mergo duwe wong tuwa. Buddha, nah itu kan panggilan biologis. Jeneng dikai wong tuwa. Tapi kalau hai orang-orang yang beriman, itu panggilan ideologis. Kita punya ideologi, kita punya agama, kita punya identitas. Orang yang beriman itu identitas kita. Nah, jadi kita dipanggil ini. Kata Allah, istajibu, penuhi, jawab, penuhi dan jawab. Sederhananya apa maksudnya? Maksudnya adalah isma'u wa ati'u. Hei orang yang beriman, dengar dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.
apabila mereka memanggilmu. Nah, yang kita penuhi apa? Panggilannya. Kalau Allah manggil, datang. Kalau Rasul manggil, datang. Undangan Allah penuhi, undangan Rasul penuhi. Jadi kalau begitu kita bertanya, panggilan Allah apa? Undangan Allah apa? Panggilan Allah, panggilan Rasul, undangan Allah, undangan Rasul itu berupa perintahnya, larangannya, syariatnya, aturannya, hukum-hukumnya. Jadi kalau Allah manggil, Rasul manggil dengan memberikan perintah, dengan memberikan larangan, dengan memberikan hukum, ketentuan, penuhi, simak, taati semuanya. Ini yang paling menarik. Lima yuhyikum. Karena panggilan Allah, undangan Allah itu tujuannya untuk menghidupkanmu. Kita bertanya, lawang kita juga masih hidup kok. Lalu apa arti menghidupkanmu? Nanti di dalam tafsir disebutkan menghidupkanmu di situ artinya memberimu kehidupan al-hayat as-sarmadiyah wal abadiyah. Kalau kamu mau mendengar dan nurut sama Allah, sama Rasulnya, kamu akan mendapatkan kehidupan yang abadi. Nah, pelan-pelan. Kalau kita mengenal istilah kehidupan abadi, berarti ada kehidupan yang fana. Ya, kita sekarang ini tidak abadi. Sekarang ini kita hidup dalam kehidupan yang fana. Karena itu nanti di dalam Al-Quran disebutkan, maksud ayat ini adalah kamu harus beriman, beramal soleh. Kamu tidak boleh hanya sekedar mengejar satu kehidupan. Karena kehidupan yang kamu kejar ini fana. Kamu harus punya dua kehidupan. Kehidupan fana ini kamu lewati, tetapi kamu harus memperoleh juga kehidupan yang abadi. Nah, pelan-pelan. Kehidupan abadi itu kehidupan di akhirat. Kehidupan abadi itu kehidupan setelah dunia ini. Nah, sekarang kita punya istilah kehidupan sementara, fana, dan kehidupan kekal abadi selamanya. Ada dua kehidupan. Teori ini kalau nanti dikembangkan, ada relevansinya, ada kecocokan dengan teori psikologi modern. Dalam teori psikologi modern itu disebutkan manusia itu dihadapkan dua pilihan. Ada istilah biological life dan existential life. Ada kehidupan biologis, ada kehidupan eksistensial. Biological life dan existential life. Manusia dihadapkan dua pilihan. Mau sekedar mencari kehidupan biologis, artinya tubuh, urip iki munggodak raga, tonggodak jiwa. Kita diberi pilihan atau ingin meraih dua-duanya. Kehidupan sementara itu adalah kehidupan biologis. Tubuh kita ini yang dirawat atau tidak dirawat pasti rusak dan mati. Siapapun kita. Nah,
Ketika manusia hidup, itu disebutkan untuk kehidupan biologis tubuh, raga, itu setidaknya manusia itu butuh 2 unsur utama. Apa yang disebut dengan pleasure dan power. Kalau manusia mau hidup secara biologis, kebutuhannya 2. Pleasure, kesenangan, dan power, kekuatan. Kalau orang itu punya kesenangan, punya kekuatan, dia meraih kehidupan biologis itu. Kehidupan ragawi. Ayo kita terangkan. Apa itu kesenangan? Apa itu pleasure? Kesenangan itu sumbernya 2. Syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Syahwat batin, perut, syahwat faraj, kemaluan. Kalau kamu ingin hidup secara biologis, harus punya kesenangan. Karena tubuh itu cenderung ingin senang. Sumber kesenangan 2, perut dan apa di bawah perut. Ngomong-ngomong perut dan di bawah perut, berarti cocok dengan kultumnya Pak Solikin kemarin. Wong wedok gendeng duit, wong lanang gendeng wong wedok. Nah, cocok. Nek wis ana wong wedok mata duwiten, petuk wong lanang wedokan, plek wis itu kesenangan. Cocok bisa. Jadi kalau kamu ingin mengejar kehidupan biologis, pintunya 2 itu, perut dan apa yang di bawah perut. 2 pintu itu sumber kesenangan. Tetapi kamu juga harus punya power. Kalau kamu ingin hidup secara biologis, kamu harus punya power, kekuatan. Teorinya menyebutkan kekuatan itu sumbernya 2, harta dan tahta. Kalau kamu punya tahta, kamu punya jabatan, kamu punya kedudukan, kamu kuat dan kamu kuasa. Kamu punya pengaruh. Tetapi ingat, kamu juga harus punya harta agar punya power. Karena sumber power, sumber kekuatan itu harta. Makanya kita tidak usah heran kalau kemudian banyak pengamat mengatakan Indonesia itu bukan dikuasai oleh pejabat, tetapi oleh oligarki. Oligarki itu siapa? Yang tidak menjabat, tetapi punya kekayaan melimpah dan mengatur negara. Presiden katanya diatur oleh oligarki. Kenapa? Karena kekayaan mengalahkan kekuasaan. Orang yang punya pleasure, sumber kesenangan, baik dari perut dan ada di bawah perut, dan punya sumber kekuatan dari harta dan tahta, dia hidup secara biologis. Wis penak uripe. Nah, ayat ini Al-Anfal ayat 24 menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza ja'akum lima yuhyikum. Hai orang yang beriman, identitasmu sebagai orang beriman itu tidak butuh kehidupan biologis itu. Tetapi yang kamu butuhkan existential life. Kehidupan yang eksistensi, yang sebenarnya. Nah, kehidupan yang eksistensi itu apa? Sumbernya cuma 1, agama. Kesenangan tanpa agama, candu.
Candu itu apa Pak? Basa Jawa niku apa? Candu. Ngangeni itu apa? Candu. Sak bendino ngopi, banjur gak ngopi, ngono iki apa istilahnya? Nagei. Jadi kesenangan tanpa agama itu akan nagei. Akan candu. Bahkan kesenangan itu akan menjadi zat adiktif, merusak. Nah, pleasure, kesenangan itu tidak boleh dibiarkan. Harus dibalut dengan agama. Power, kekuatan yang bersumber dari harta dan tahta itu juga akan menjadi tirani kalau tanpa agama. Orang yang beriman, kamu tidak boleh hanya mengejar power, tetapi kamu harus punya iman. Iman itu menjadikan kesenangan bisa kamu syukuri, dan iman bisa menjadikan kekuatan menjadi amanat. Nah, karena itu kita disuruh puasa. Puasa itu bukan untuk menghilangkan kesenangan, tapi mengatur, mengelola. Makanya definisi puasa itu apa? Menahan makan, minum, kumpul sama suami istri sejak fajar sampai terbenam matahari. Itu kan sumber kesenangan kan? Kebutuhan perut dan sakilan sak ngisore perut ono sakilan borawi. Nah itu diatur, dikelola agar terkontrol, bukan dihilangkan atau dimatikan, bukan. Nah, begitu juga power, kekuatan yang bersumber dari harta dan tahta. Dengan puasa diatur, dikontrol. Nah, para jemaah sekalian, dengan demikian mari kita tunaikan puasa sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita tidak terperdaya oleh kehidupan biologis, kehidupan raga yang bersumber dari apa tadi? Masih ingat gak? Kesenangan dan kekuatan, pleasure dan power. Sumbernya kesenangan apa tadi? Masih ingat? Lali meneh, weteng ambek nok ngisore weteng, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Sumber kekuatan apa? Harga ini, harta dan tahta. Mulane kultum ki aja dawa, mudah-mudahan berguna. Wa qurra bi firwarham wa anta khairur rahim.